Dipimpin langsung Jenderal Dudut, penggerak demo 212 berhasil ditangkap. Anak umat Islam. Kita pengen acaranya berjalan lancar. Tanpa Pak Anies. Kalau gini bisa menentukan Pak Anies. Kita nggak mau. Antum sayang Pak Anies. Kalau antum sayang sama Pak Anies, jangan begini caranya. Nggak bisa. Antum sayang Pak Anies. Kalau memang ini tidak perlu ada. Bukan antum sayang sama Pak Anies. Kita nggak mau kejebak Pak Anies. Sebaiknya. Kalau kita nggak sayang Pak Anies. Antum panitia bukan? Hari ini. Kalau peserta udah diam. Jangan ngomong antum. Jangan didirikan bendera la ilaha illallah itu dengan HTI. Bukan. Kita nggak mau itu. Kita nggak mau Pak Anies dijebak. Ini kelompok yang berbahaya. Turunannya banyak. Ada kelompok-kelompok sempalan-sempalan yang lain. Nah, akhirnya kita bisa melihat, terbukti apa yang pernah saya sampaikan, bahwa pendukung Anies Baswedan ya kelompok-kelompok ini, kelompok yang ingin menyempalkan diri dari NKRI, kelompok yang ingin mengedepankan ideologi khilafah, kelompok yang ingin menerapkan ideologi transnasional di Indonesia dengan mengganti ideologi resmi negara kita, Pancasila. Di antara para capres yang ada, pilihan mereka ya cuma Anies. Nggak mungkin Ganjar. Kalau Prabowo, aduh, dia malah kolaborasi sama PKB yang kental ke NU-annya. Lawan dari PA212 dan kawan-kawan. Pada aksi ini nampak sejumlah bendera-bendera HTI, bendera hitam putih berlafazkan kalimat tauhid, bendera dari ormas terlarang HTI yang di-framing dibunyikan sebagai bendera Islam oleh mereka juga ikut bertebaran. Saya nggak tahu apakah ini akan ditindak tegas oleh aparat kepolisian atau tidak. Mestinya sih kalau memang betul-betul melarang eksistensi mereka, mestinya tidak boleh, tidak bisa ditolerir ada bendera-bendera dari ormas terlarang. NKRI dalam ancaman bendera HTI mirip ISIS berkibar di acara deklarasi Anies. Sangat berbahaya kalau kita melihat Anies Baswedan didukung oleh orang-orang radikal yang berani-beraninya menyandingkan bendera merah putih dengan bendera ISIS. Hari ini dilakukan deklarasi dukungan para kadal gurun kepada Anies Baswedan di sebuah tempat yang mirip sekali dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Saat itu Aimin Wicaksono pernah datang ke kantor Hizbut Tahrir Indonesia dan di sana tidak ada bendera merah putih sama sekali. Di dalam acara deklarasi ini pun juga kondisinya mirip-mirip, bendera merah putih diletakkan di belakang bendera Hizbut Tahrir Indonesia. Saya kira ini adalah sebuah hal yang dianggap sebagai pencelaan terhadap negara Republik Indonesia oleh pendukung Anies Baswedan. Tindakan tercela ini adalah sebuah tindakan yang harus diusut oleh kepolisian kalau kepolisian masih ada nyali dan tidak pengecut mentang-mentang Kapolrinya bukan orang yang sehebat itu karena fiat. Bendera mirip HTI yang diletakkan di dalam deklarasi Anies Baswedan sebagai presiden ini adalah hal yang sangat memalukan dan memperlihatkan bahwa ada orang-orang yang ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia lewat sosok Anies Baswedan. Ex-HTI yang anggotanya ada di dalam susunan panitia deklarasi tersebut menjadi sebuah indikasi kuat bahwa ada yang ingin menghancurkan dan membuat Indonesia menjadi seperti Suriah. Atribut Hizbut Tahrir Indonesia yang berkibar di acara deklarasi tersebut membuat kita sama-sama melihat bahwa negara ini berada di dalam ancaman kehancuran. Indonesia dipastikan hancur jika dipimpin oleh pemimpin yang dipilih oleh kaum radikalis dan orang-orang yang menganggap sebagai Pancasila adalah hotogut alias hal yang harus dibasmi. Selain Hizbut Tahrir Indonesia, ada partai politik yang jelas-jelas pernah memiliki rekam jejak tercatat ingin mengubah Pancasila dari satu-satunya ideologi menjadi salah satu ideologi di negara ini. Partai ini adalah partai yang membela dan mengusung sosok gubernur hasil memenangkan isu mayat dan mayat di DKI Jakarta. Video menampilkan orang ribut-ribut atas keberadaan bendera Hizbut Tahrir Indonesia yang merupakan bendera yang sering digunakan untuk melawan NKRI. Saya kira itu adalah hal settingan yang dianggap drama deh. Polisi pun akhirnya mengusut kemunculan bendera mirip Hizbut Tahrir Indonesia. Di acara deklarasi tersebut, saya kira polisi terlalu lambat bergeraknya apabila bicara tentang melawan radikalisme di bawah pimpinan Listio Sigit Prabowo agaknya kurang kuat. Listio Sigit Prabowo terlalu mudah untuk disikat karena dia bukan orang yang lahir dari agama yang mayoritas ada di Indonesia. Kadang-kadang saya bangga karena Presiden Joko Widodo berani mengangkat Kapolri dari orang yang profesional murni tanpa harus melihat agamanya. Tapi di sisi lain saya juga merasa peranan Listio Sigit Prabowo ini dibatasi karena agamanya berbeda. Agamanya berbeda dengan Anies Baswedan. Bendera itu justru menjadi momen banget berada di dalam deklarasi.
Ini artinya sudah dapat dipastikan bahwa Anies adalah kaum radikal yang mendiamkan pendukungnya menghalalkan darah Ahok untuk ditumpahkan. Semakin lama semakin jelas bahwa orang ini tidak boleh dipilih sama sekali atau negara ini akan hancur. Mau negara ini selamat, jangan pilih Anies, habisi karir politiknya. Pilihlah orang yang nasionalis. Kalau saya lihat potensi Ganjar dan Erik sangat kuat, Surya Paloh juga asal bicara kalau benar dia mengatakan akan menyandingkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan. Jangan dengar suara Om itu, karena orang yang dinamakan Om belum tentu bisa dipercaya seperti suami dari tante kalian. Hati-hati dengan upaya mencampur adukan antara orang-orang nasionalis dengan orang-orang yang didukung oleh kaum radikal. Menggabung-gabungkan antara Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir adalah hal yang paling baik. Sedangkan menggabung-gabungkan Ganjar dengan Anies Baswedan untuk menjadi wakil presiden dan presiden adalah hal yang ibarat mencampurkan sumpah dengan berlian. Kita harus pastikan bahwa Anies Baswedan yang didukung oleh kaum radikal dan teroris ini segera habis karir politiknya. Jangan biarkan dia berlama-lama menguasai uang rakyat di DKI Jakarta. Kita harus pastikan negara ini selamat dan jangan sampai hancur seperti Suriah karena politik agama dan ayak mayat. Semoga Tuhan memberkati negara ini dan jangan sampai hancur lebur berantakan seperti negara-negara lain. Seperti negara-negara Timur Tengah yang merupakan kampung halaman dari Anies Baswedan.